Selamat siang Kak Fadia. Siang. Senang bertemu Kak Fadia hari ini ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kegiatannya akhir-akhir ini ngapain aja nih? Kegiatan aku akhir-akhir ini itu kuliah aja sih Kak. Kuliah, ya kuliah aja. Kegiatan di luar lain? Belum ada sih buat sekarang. Oke, kan kita mau sesi konseling, boleh nih dinyamanin atau gimana? Oh iya. Duduknya relax aja ya. Iya. Oke. Terus sebelum masuk ke sesi konseling, di sini saya akan memberikan inform consent. Inform consent ini berupa informasi bagaimana jalannya sesi konseling kali ini. Terus ada hal-hal yang mungkin bisa jadi informasi kayak misal durasi waktunya, atau ada informasi yang kayak pembelajaran atau gimana, boleh dilihat dulu ya. Dilihat, dibaca, nanti kalau udah tanda tangan aja. Oke. Sudah. Kak. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, di sini saya akan menjabarkan dan menjelaskan lagi. Jadi nanti kalau ada emang yang kurang dimengerti atau mau ditanyain, boleh berhenti dulu atau langsung nanya aja gitu ya. Ini kan klien setuju untuk berpartisipasi di dalam konseling ini, yang sebelumnya telah dijelaskan pada klien dan klien telah menandatanganinya. Terus klien juga paham bahwa klien menandatangani dan mengembalikan lembar persetujuan, maka lembar persetujuan akan disimpan oleh konselor oleh saya. Terus poin ketiga, klien setuju agar setiap informasi yang klien berikan akan dicatat dalam bentuk rekaman, terus dalam bentuk video maupun tertulis oleh konselor dalam membantu sesi konseling kali ini. Terus yang keempat, proses durasi konseling kali ini akan berjalan selama 30 menit. Jadi terus yang selanjutnya, klien paham bahwa keterlibatan klien dalam konseling dan klien mengakui bahwa klien telah diberitahu bahwa kerahasiaan informasi yang klien berikan akan dijaga dengan aman. Klien telah diberitahu bahwa persetujuan klien hasil dari proses konseling akan digunakan untuk pembelajaran. Terus nama juga akan disebut dengan inisial setiap publikasi oleh narasumber yang diberikan hasil konseling tersebut. Dan di sini sudah tercatat tanda tangan klien, terus tanggal dan bulan hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini gak ada sih. Oke. Berarti informasi ini akan saya simpan ya. Tadi kesini naik apa nih? Tadi aku kesini naik angkot sih Kak. Oh, naik kendaraan umum ya? Iya. Jalannya susah atau ada kendala? Di luar agak panas aja sih ya Kak, jadi tadi agak panasan gitu. Berbalik sama sekarang ya, sekarang lagi hujan. Tadi lagi panas-panasnya. Iya. Nah, sebelum masuk ke sesi konseling, saya di sini izin memperkenalkan diri lagi. Saya Indi Syahrani sebagai konselornya Kak Fadia. Terus saya di sini tidak sendiri, bersama rekan saya sebagai observer yaitu Kak Salsa. Lalu
kan sesi konselingnya kan berjalan selama 30 menit. Mungkin Kak Fadia ingin ke belakang atau ingin kemana dulu? Boleh saya beri waktu selama 5 menit. Kebetulan udah ke toilet sih Kak tadi, jadi udah agak nyaman. Berarti sekarang kita bisa fokus ya ke sesi konseling yang berjalan selama 30 menit ini. Nah, ini pertemuan pertama atau keberapa? Pertemuan kedua sih Kak. Oh, iya. Berarti sebelumnya, berarti ini pertemuan kedua setelah sebelumnya ada pertemuan pertama tentang konseling ini ya? Iya. Oke, saya ambil poin-poin dan ambil kesimpulan dulu dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya itu Kak Fadia sudah datang ke kami sebagai klien, di mana permasalahan yang Kak Fadia punya itu mengenai cerita tentang kasus perselingkuhannya Kak Fadia atau pengalaman Kak Fadia yang pernah diselingkuhin, terus dikecewakan oleh pasangan, terus ada bullying secara verbal, maksudnya ada perkataan secara verbal yang berdampak ke Kak Fadia, terus jadinya berdampak juga ke masa sekarang di mana Kak Fadia memiliki semacam trust issue juga kan. Terus dalam diri Kak Fadia juga ada semacam kurangnya kepercayaan diri, betul. Jadinya setangkap saya yang kemarin Kak Fadia jelaskan itu, Kak Fadia sering meminta validasi ke orang lain bahwa Kak Fadia tuh merasa kurang, merasa tertinggal atau merasa terbebani oleh hubungan yang baru gitu. Apakah yang saya jelaskan betul atau mungkin Kak Fadia ada yang mau ingin nambahin dulu nih? Koreksi yang saya simpulkan dari pertemuan kita pertama. Dari penjelasannya Kak Indi sih, menurut aku itu benar semua sih Kak. Jadi kayak apa yang aku rasain sebelum sesi konseling ini tuh kayak gitu. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan? Belum ada. Agar sesi konseling ini berjalan dengan lancar, saya di sini akan mempertanyakan dulu nih. Kak Fadia datang ke sesi konseling kali ini dengan harapan dan ekspektasi apa nih? Kalau dari harapan aku sih Kak, jadinya aku tuh kan tadi ya aku tuh kayak masih kayak kurang percaya diri kan. Jadi aku tuh kayak pengen tahu gimana sih caranya biar aku tuh percaya diri kayak gitu. Oke, berarti menggali diri sendiri biar muncul percaya dirinya, betul? Betul. Terus ada lagi? Lebihnya sih aku juga kayak apa ya, kayak pengen nggak pengen sih, cuman kayak kalau orang tuh apa ya, maksudnya orang lain kan memperlakukan aku pernah digituin secara verbal gitu ya. Gitu kan ya, itu tuh kayak itu kan bukan salah aku ya, jadi sampai saat ini tuh aku masih suka kayak nyari validasi gitu sih kan. Oke, berarti mungkin secara tidak langsung Kak Fadia ingin meminimalisir rasa validasi dari orang biar percaya diri itu muncul dari sendiri, betul? Betul. Okay. Kan Kak Fadia ini bukan sesi konseling pertama, sebelumnya ada, dan sebelumnya juga permasalahannya masih sama, makanya saya bisa menyimpulkan ada nggak sih perubahan atau semacam kesadaran Kak Fadia bahwa setelah sesi konseling sebelumnya aku lebih gimana gitu, mungkin boleh dijelasin? Kalau berarti jadinya gimana gitu ya? Ya, setelah sesi konseling pertama. Aku sih jadinya ini ya Kak, kan itu kayak udah berlalu kan ya, maksudnya kisah yang berlalu. Jadinya aku juga sekarang nganggapnya kayak
ya toh dia juga punya kehidupannya lagi sendiri, Iya. aku juga punya kehidupannya sendiri gitu. Iya. Apapun yang akan terjadi di aku, apapun yang misalnya hal yang ngebuat aku down gitu, ya hidup mah bakal tetap berjalan kan gitu. Jadi nggak mungkin aku terus-terusan nggak percaya diri, terus-terusan sedih, terus juga harus meratapi, maksudnya ngasihanin diri sendiri gitu kan ya. Jadi kayak setelah sesi konseling itu aku juga udah mulai perlahan-lahan kayak mulai membuka diri, tapi membuka dirinya bukan ke lawan jenis gitu, bukan kayak misalnya ya bertujuan untuk pacaran gitu, bukan, tapi aku lebih membuka dirinya itu lebih ke general gitu, ke semuanya gitu, lebih ke aku bisa bersosialisasi sama teman-teman, terus aku juga bisa coba join organisasi, aku coba magang kecil-kecil kayak gitu. Jadi dari situ aku tuh ngerasa kayak aku tuh nggak sendirian loh gitu kayaknya, walaupun kamu pernah kayak gimana di masa lalu, aku tuh nggak sendirian gitu. Jadi apa yang harus aku sedihin sih gitu, toh masih banyak orang yang sayang sama aku gitu, bukan dari lawan jenis aja gitu. Oke, berarti dari cerita Kak Fadia tadi, Kak Fadia udah merasa lebih baik, betul? Ya, Jadi kayak lebih aware ke diri sendiri bahwa diri sendiri nggak sendirian gitu ya. Terus kan dari cerita tadi Kak Fadia tuh udah bisa sampai ke tahap membuka diri. Bagaimana sih Kak Fadia tuh bisa menghadapi sejauh itu? Maksudnya ada nggak sih langkah-langkah Kak Fadia yang Kak Fadia ambil sampai bisa mencoba masuk organisasi, terus lebih terbuka bahwa selain sama pasangan aku bisa cari teman saja gitu. Apa yang Kak Fadia ambil langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang aku ambil sih lebih ke aku mencoba buat jadi orang yang periang aja sih gitu Kak. Orang yang periang, terus jadi kayak orang yang suka bukan orang yang suka ya, tapi lebih ke nyoba jadi orang yang selalu memulai obrolan sama orang baru kayak gitu, kenalan apa segala macam. Karena aku ngerasanya dulu itu pas aku punya hubungan itu, aku tuh jadi ada sebuah batas gitu loh, bahwa kayak ya kamu tuh harus sama aku gitu kan ya, nggak boleh sama orang lain gitu. Even mungkin kalau teman-teman cewek boleh lah ya gitu kan, tapi ini kayak teman-teman cowok nggak boleh gitu. Nah jadi aku tuh sekarang tuh lebih punya akses bebas gitu, jadi aku bisa buka akses ke siapa aja, aku bisa memulai obrolan mau itu ke laki-laki mau itu pun ke perempuan gitu. Jadi aku punya itu sih, lebih ke kayak mencoba memulai hal-hal yang ya aku duluan gitu, nggak harus orang duluan aku, tapi aku yang mulai ke orang duluan kayak gitu. Berarti Kak Fadia tuh udah ambil sisi positifnya, maksudnya kan dari hubungan yang gagal ini Kak Fadia lihat nih, aku belum mencoba explore main dengan yang lain, main dengan lawan jenis yang emang waktu itu terbatas gitu ya. Berarti Kak Fadia udah ada langkah ngambil positifnya dari waktu-waktu gagalnya, waktu-waktu terpuruknya gitu. Terus kan tadi Kak Fadia mencoba periang. Ada nggak sih Kak Fadia tuh kayak bukan role model, kayak misal Kak Fadia coba jurnal deh, tulis-tulis ya, misal aku udah berhasil ini, aku gagal ini, atau enggak Kak Fadia lihat kayak orang bisa nih, aku juga bisa. Ada nggak sih bukan situs, lebih ke apa namanya, gambaran Kak Fadia tuh aku pengen kayak gitu nih karena mungkin ada kesamaan atau apa gitu, ada nggak sih? Kayaknya kalau kayak gitu lebih ke yang bikin aku bangkit lagi gitu ya Kak. Iya, mungkin betul. Sebenarnya yang bikin aku
bangkit lagi dari keterpurukan itu tuh kayak aku coba buat nge-fan girl Iya grup betul. K-pop gitu loh ya, Iya. salah satu boy band grup gitu. Nah Ya betul. situ aku tuh ngerasa kalau ada apa ya, sosok yang dia tuh bisa nyenengin semua orang gitu. Emang sih emang kalau kayak gitu emang gak terlalu baik ya Kak, tapi kan kalau kayak gitu jadi positif ya gitu energinya gitu kan, positif, terus juga ke kita itu jadi happy, jadi cheerful gitu. Nah aku tuh suka banget gitu sama salah satu member dari boy group ini tuh gitu, jadi kayak aku tuh suka gitu. Jadi kadang aku juga suka ngikutin gaya kan dia suka ngelawak kayak gitu gitu, jadi aku juga kadang suka ngikutin, suka jadi perlahan-lahan aku juga belajar caranya ngelucu gitu ya ke temen-temen lingkungan aku kayak gitu sih. Berarti dari perjalanan Kak Fadia jadi periang, Kak Fadia juga ada alternatif lain, yaitu bisa masuk ke, misalnya jadikan orang itu sebagai bukan cerminan, pelarian juga bukan, tapi apa ya, Lebih ke role model sih ya kayaknya. bisa ya Role role model. Jadi kayak nggak harus hidup tuh sedih terus gitu. terus iya. Betul. Jadi ada cerminan lain yang di sini sisi hidup gagalnya Kak Fadia, ternyata di sini ada nih yang bikin bangkit gitu ya. Terus balik lagi ke tujuan Kak Fadia kesini, apa sih yang paling membuat Kak Fadia tuh merasa kurang percaya diri? Ya itu sih Kak, kadang suka jadi apa ya, misalnya aku dari kejadian itu aku tuh kadang suka kayak masih kenalan lah ya gitu kan ya sama lawan jenis, mungkin ya sebatas kenalan aja, nggak yang untuk satu hubungan gitu. Nah aku tuh suka nggak tahu ya, jadi suka ngebanding-bandingin gitu loh Kak, ngebanding-bandingin diri aku entah itu sama mantannya dia misalnya gitu kan, masa lalunya dia, kayak dia lebih cantik gak sih gitu kan, dia lebih ini gak sih, dia lebih itu gak sih gitu. Jadi kayak ngerasa diri, kenapa kurang percaya diri, kayak jadi ngerasa diri ini tuh kurang deserve gitu buat orang lain gitu. Entah kadang ke lawan jenis, kadang ke orang juga kayak suka insecure gitu. Dari situ kan biasa banding-bandingin. Kalau misal apa sih yang ngerasa kurang pantas tuh, fisiknya kah atau sifatnya yang Kakak dia rasain? Kadang aku juga suka insecure soal, iya sih kayaknya soal fisik ya gitu. Soal fisik mungkin kayak kan ada orang lain yang lebih cantik gak sih gitu kan, ada orang lain yang lebih gitu kan dari aku. Apalagi mungkin kadang insecure soal ekonomi gitu kan ya, mungkin kayak ada sih orang yang lebih, kan kalau emang ekonominya terjamin, dia juga kadang kalau buat cewek gitu ya, cewek kan bisa lebih ngerawat diri gitu kan ya Kak ya. Jadi kadang aku suka kayak ya kadang insecure soal ekonomi juga gitu. Oke, berarti tadi Kak Fadia tuh nyebutin bahwa Kak Fadia kurang percaya diri bukan cuman di dalam hubungan, tapi dalam pertemanan juga, betul? Iya betul. Terus selain kurang percaya dirinya tuh biasanya dari fisik Kak Fadia ngerasa ada yang lebih cantik. Terus ekonomi juga Kak Fadia ngebanding-bandingin kurang cantiknya Kak Fadia karena ekonominya gitu. Iya gitu. Oke. Nah, dari situ apa sih yang menurut Kak Fadia yang bisa membantu Kak Fadia tuh percaya diri? Kan Kak Fadia udah berjalan sejauh ini, terus udah berani datang ke sini juga, berarti kan udah ada suatu kemauan pengen percaya diri. Menurut Kak Fadia, apa nih yang bisa buat Kak Fadia tuh percaya diri lagi? Dari diri Kak Fadia. Apa yang bisa ngebuat aku percaya diri lagi? Itu sih Kak, itu tadi yang aku tuh mencoba buat membuka relasi gitu ke orang lain gitu. Karena kan aku selama ini selalu lihat ke atas ya gitu kan, selalu apa yang ngebuat aku nggak percaya diri itu aku selalu ngelihat kelebihan orang lain kan gitu.
Tapi selama aku mencoba buat relasi, mencoba buat kayak join sana, join sini gitu kan ya, komunitas apa segala macam, ya ternyata nggak semua orang tuh ada yang beruntung gitu kan ya. Gak semuanya orang beruntung, terus jadinya juga dari situ aku tuh muncul rasa bersyukur gitu, kayak ya syukurin aja sebenarnya apa yang ada gitu. Jadi itu kadang aku tuh terlalu ngelihat ke atas aja, jadi itu yang penyebab aku kurang percaya diri gitu kan. Ternyata bahwa ada loh di sekitar kamu juga yang bisa ya seimbang gitu sama akunya kayak gitu. Berarti Kak Fadia bisa nyimpulin Kak Fadia ada satu saat percaya diri, ada satu waktu kurang percaya diri gitu. Iya, betul. Berarti bisa aja masih 50-50 ya. Oke. Terus apa sih yang ingin Kak Fadia lihat dari hari ini tuh Kak Fadia bisa apa gitu? Dari hari ini bisa jadi kayak gimana Kak? Gitu. Jadi Kak Fadia kan merasa tadi udah ada nih penyebab Kak Fadia percaya diri. Apa yang dilihat Kak Fadia tuh pencapaian apa yang bisa Kak Fadia banggain buat saat ini? Pencapaian bisa banggain ya? Pencapaiannya sebenarnya aku bisa bangkit sendiri sih Kak. Oke, terus apa lagi? Aku bisa bangkit sendiri dari keterpurukan karena aku juga kayak ada dorongan gitu loh, ngerasa kalau ya masa lalu aku dia bangkit aja perlu orang lain kan. Jadi aku kayak ngebandingin aja gitu, kalau aku bisa sendiri kok gitu kan ya, aku bisa membuka akses buat ke semua orang lain, ke orang lain gitu. Dan aku juga ngerasa bersyukurnya, dan yang bisa aku banggain juga orang yang di sekitar lingkungan aku juga bisa nyaman gitu sama aku gitu, bisa kayak mencairkan suasana gitu kan. Itu sih yang bikin aku bangga. Terus juga yang poin penting yang paling aku banggain adalah aku juga jadi bisa sedekat itu sama keluarga gitu, sama keluarga. Jadi nggak apa ya, ya pokoknya lebih punya bonding gitu sama keluarga gitu. Lebih sekarang bisa percaya diri, mengeksplor diri sendiri ya, bahwa ada hal lain selain itu. Oke, terus tadi kan Kak Fadia bisa aja ada perasaan kurang percaya diri atau perasaan kayak lihat orang tuh ngerasa rendah. Gimana sih Kak Fadia caranya kalau lagi ada di posisi itu bangkit dari itu? Bukan ngelihat ke bawah, tapi kalau lagi ada situasi Kak Fadia dihadapin orang-orang lebih apa tuh Kak? Iya, lebih kayak Kak Fadia tuh kurang percaya diri nih, orang-orang lebih cantik atau lebih ekonominya lebih maju. Bagaimana Kak Fadia menghadapinya, atau bagaimana cara Kak Fadia nge-handle diri sendiri tuh? Kalau lagi ada di satu posisi itu. Kadang aku jadinya, misal aku lagi ngerasa, kadang suka aja tiba-tiba gitu kan ya di pikiran kayak, ih dia cantik banget ya, kayak kok dia bisa cantik kan gitu ya, misal gitu. Aku juga kadang suka terapin ini sih Kak, kayak ya udah sih bodo amat gitu kan ya. Orang juga mungkin memang ngelihat dia mungkin lebih cantik gitu, tapi mungkin kita juga di orang-orang yang tepat kita juga cantik kayak gitu. Maksudnya simpelnya kayak gitu aku ngerasanya kayak gitu. Jadi aku kadang nerapin bodo amat juga sih Kak gitu, jadi cara cegahnya gitu. Misalnya kayak ada orang lain apa ya, dia punya prestasi apa misalnya gitu kan, kok dia hebat ya, aku nggak bisa misalnya kayak gitu kan. Ya tapi kan ternyata aku juga punya prestasi gitu, tapi mungkin bukan di bidang. Bukan di situ aja gitu, mungkin di hal yang lain kayak gitu sih. Jadi kayak udah bodo amat deh gitu. Oke, berarti Kak Fadia tuh tadi nerapin sikap yang ada satu sisi cuek, bodo amat, buat mempertahankan nggak goyah atau nggak down gitu ya. Iya betul. Berarti cara bertahannya Kak Fadia tuh lebih ke jangan dipikirin dan jangan dimasukin ke hati gitu ya. Oke. Terus selain itu ada nggak sih hal-hal yang Kak Fadia ngerasa
kalau ada ini nih aku kuat gitu. Orang apa gimana Kak? Bisa orang atau enggak yang paling kakak dia pegang kayak selama bukan dia yang bikin aku kurang percaya diri, aku masih sanggup gitu. Ada nggak sih lingkungan atau apa? Iya sih ya Kak, lingkungan paling penting sih mungkin di lingkungan keluarga kali ya. Jadi aku ngerasanya juga kayak selagi kata orang tua juga selalu nerapin bodo amat gitu kan ya. Jadi kayak ya udah sih ngapain mikirin orang lain gitu kan. Jadi akunya juga kayak oh ya juga ya gitu. Jadi aku yang bikin aku kuat, yang bikin aku gak goyah gitu ya untuk kayak down lagi kalau aku lagi ngerasa insecure sih, paling penting keluarga gitu. Sama mungkin ini juga sih Kak, kayak apa ya, aku juga suka apa, kan suka gabung-gabung ke komunitas yang baru kayak gitu-gitu kan. Misalnya kayak isinya cewek semua gitu kan, kayak ih kamu cantik banget kayak gitu-gitu. Itu juga kadang ngebuat aku jadi ngerasa positif gitu Kak akunya, jadi ngerasa punya ada energi positif gitu ya, jadi ngebuat aku tuh kadang kuat gitu. Jadi suka kadang setelah seharian gitu kan aku kayak aku kok mood dia hari ini gitu. Jadi apa yang bikin aku kuat tuh kadang juga dari lingkungan yang emang positif sih Kak gitu. Berarti apa yang sejauh ini buat Kak Fadia bertahan untuk menghadapi rasanya itu, yang penting keluarga tetap dukung, terus kepercayaan diri dari lingkungan yang kadang-kadang menebarkan aura positif gitu ya. Berarti bener gitu? Iya betul. Oke. Terus selain itu boleh nggak sih kakak dia tuh sebutin langkah-langkah yang biasanya kalau lagi terserang rasa kurang percaya diri gitu, mungkin apa pertama kali yang dilakukan, terus sampai di tahap apa udah fix nih aku tuh udah mulai bodo amat gitu. Boleh nggak sih diceritain atau gimana? Pertama-tama gimana? Kadang hal yang ngaruh di aku buat percaya diri tuh misalnya gini, kita mau pergi ke suatu tempat gitu ya Kak, aku gitu mau pergi ke suatu tempat kan pasti aku harus make up gitu ya. Nah, harus make up terus misalnya biar moodnya bagus itu tuh jadi kayak aku tuh harus dengerin musik yang ceria gitu loh Kak ya, kayak gitu. Nah jadi kan pas aku make up juga aku tuh jadi yang nyanyi-nyanyi atau jadi ya aduh bagus banget nih make up hari ini gitu kan. Terus yang paling lucunya juga ketika misalnya aku ngaca, aku tuh jadi suka kayak marah-marahin diri sendiri, tapi marah-marahinnya yang positif gitu loh Kak, maksudnya kamu cantik banget sih gitu, tapi ke diri sendiri gitu ya kayak ke kaca gitu, ke diri sendiri kayak kamu cantik banget sih gitu. Terus jadi kan itu maksudnya buat positif ke diri sendiri kan gitu, jadi kayak keluarin aura positif gitu, kayak kamu cantik banget sih. Jadi sekadar muji diri sendiri aja itu kayak udah lumayan satu step yang buat aku tuh bisa mood hari itu gitu kan. Terus juga apa lagi ya, kayak aku lebih ke ya ngelakuin hal-hal yang ngebuat aku mood aja sih Kak. Jadi kadang ngelakuin yang mood itu bikin aku juga jadi ya aku nggak mikirin orang lain gitu kan ya, kayak ada orang yang sedih apa segala macam aku kayak jangan mendekat dulu gitu misalnya gitu kan. Atau kadang misalnya biar akunya pede gitu kan, aku juga jadi biar akunya bodo amat gitu. Jadi kayak setiap ada yang misalnya lebih apa gitu kan, lebih dari dia kan, entah itu lebih cantik, lebih pintar apa segala macam, aku sekedar muji dia aja sendiri gitu, kayak oh ya dia emang cantik gitu ya, aku akuin cantik gitu ya, tapi kita juga cantik kayak gitu, cantik dalam versi masing-masing. Mungkin kayak oh ya dia pintar gitu ya, tapi kita juga pintar dalam, tapi bukan dalam di bidang itu gitu, kita juga pintar mungkin di hal yang lain kayak gitu. Jadi aku kalau langkah-langkah sih mungkin langkah-langkah kecilnya itu, kalau aku nerapin bodo amatnya mungkin kayak tadi sih kayak gitu. Berarti tadi Kak Fadia kan nyebutin kayak langkah-langkah
buat bangkit dari kurang kepercayaan itu bisa aja dari pagi atau dari setiap mau jalan itu udah nerapin kayak nyetel musik-musik yang happy, betul. Iya betul. Terus apa ya, sempetin muji diri sendiri gitu. Betul. Terus ada lagi kayak kalau setiap melihat orang yang lebih dari diri, sekedar muji karena emang adanya gitu, tapi tetap jangan menjatuhkan diri, betul. Terus Kak Fadia juga ngerasa kalau mood orang bagus tuh Kak Fadia juga ikut moodnya bagus. Terus kalau misal bawaannya lagi bete juga Kak Fadia ikut bete, betul. Jadi dari yang tadi Kak Fadia jelasin, Kak Fadia udah nyebutin kalau Kak Fadia tuh bisa bangkitin diri sendiri, gimana caranya bangun kepercayaan diri. Terus Kak Fadia juga tahu nih apa nih pencapaian Kak Fadia yang bisa buat lebih dari diri orang. Terus Kak Fadia juga tahu cara ngatasin kalau lagi kurang percaya diri. Terus tadi juga yang terakhir Kak Fadia udah nyebutin langkah-langkah caranya hari itu percaya diri dan nggak down lagi. Oke. Dari situ gimana sih Kak Fadia tuh bisa nyimpulin nih hari ini apa yang Kak Fadia dapet dari cerita Kak Fadia yang tadi ungkapin? Aku lebih ke kayak sekarang sebenarnya nggak butuh gitu kan validasi dari orang lain tuh gitu ya. Aku baru sadar kalau misalnya emang validasi dari orang tuh nggak usah. Apalagi butuh validasi dari lawan jenis, entah itu siapapun. Itu maksudnya semua itu tuh kayak mulai dari diri sendiri ternyata kayak gitu. Jadi kayak kalau diri sendirinya kita happy, gimana orang lain juga pasti happy kayak gitu sih Kak. Jadi Kak Fadia udah bisa merefleksikan diri gimana caranya percaya diri lagi. Boleh nggak sih Kak Fadia tadi nyebutin dari semua pertanyaan aku lebih banyak positifnya atau negatifnya? Positifnya sih Kak. Oke, tadi bisa nyebutin nih Kak Fadia kalau lagi kurang percaya diri karena sering ngelihat orang yang lebih dari aku gitu. Tapi ternyata Kak Fadia bisa lebih baik. Contohnya tadi gimana? Lebih baik tuh maksudnya kayak ya ternyata kita juga punya potensi sendiri gitu. Jadi di bidang yang lain, bukan mungkin di bidang yang itu gitu. Jadi nggak perlu kita nggak perlu insecure lagi gitu. Di sini aku mau nyimpulin ya Kak. Tadi Kak Fadia dari sesi pertama udah bisa coba dapat membuka diri, contohnya ikut organisasi. Terus dari sesi kali ini Kak Fadia juga dapetin bahwa setiap aku nanya pertanyaan positif, Kak Fadia juga bisa jelasin dan bisa jawab bahwa banyak nih hal-hal yang bisa Kak Fadia bangun, Kak Fadia explore lagi. Ternyata lebih banyak positifnya. Terus dari situ ada nggak sih yang ingin Kak Fadia tanyain sebelum kita tutup hari ini? Kalau menurut Kak Indi sendiri, apa yang udah aku lakuin itu gimana gitu? Menurut aku ini kan balik lagi ya ke diri sendiri, karena kan harapan Kak Fadia datang ke sini juga ingin numbuhin kepercayaan diri dan nggak butuh validasi. Berarti sekarang aku nyebutin juga belum tentu Kak Fadia harus olah kayak bener nih kata Kak Indi, tapi tetap resapin apa yang tadi udah dijelasin Kak Fadia lewat pertanyaan-pertanyaan aku. Jadi menurut aku Kak Fadia udah bertahan sejauh ini, terus udah dapat berani terbuka ke sini juga udah suatu pencapaian. Jadi udah harusnya Kak Fadia lebih nambahin nih kepercayaan dirinya dan lebih menekankan bahwa minta validasi ke orang. Mungkin dari aku segitu. Ada lagi? Cukup sih Kak. Oke. Jadi kita telah membahas banyak hal nih, termasuk tadi poin-poin gimana langkah-langkah, gimana pencapaian, dan gimana sisi positif negatifnya Kak Fadia tentang percaya diri. Terus saya juga menghargai keberanian dan keterbukaan Kak Fadia datang ke sini.
sebelum kita akhiri, terus jika tidak, tadi kalau udah disampaikan apa yang mau ditanyakan dan enggak, jadi saya harap Kak Fadia bisa lebih ringan dan ingat bahwa saya di sini untuk mendukung Kak Fadia, dan mungkin sampai jumpa di sesi berikutnya. Jika Kak Fadia ada perlu lagi atau membutuhkan sesuatu, bisa hubungi saya aja. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih juga. Selamat siang. Siang. Yeay.